Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran yang pertama dengan materi peredaran darah pada manusia, masih bersama Dinda Sri Irawati dari SMP Muhammadiyah Merauke, Papua. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Apakah kamu pernah melihat orang yang melakukan transfusi atau donor darah? Untuk apakah darah yang didonorkan tersebut? Apa pentingnya darah bagi kehidupan? Organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Lalu apa saja penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Mari kita pahami pada materi berikut dan kita belajar dengan penuh semangat. Maha suci Allah yang telah menciptakan sistem peredaran darah bagi manusia. Pernahkah kamu mengalami luka, misalnya karena terjatuh akibat bermain sepeda atau terkena benda tajam seperti pisau atau benda tajam lainnya? Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka tersebut akan mengeluarkan darah. Seperti pada gambar berikut, anak yang jatuh dari sepeda kemudian luka pada bagian lututnya. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat terhenti. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apakah yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Tentu jika darah keluar secara terus-menerus, kamu akan kekurangan darah. Tentu kita wajib bersyukur atas adanya mekanisme pembekuan darah sehingga darah tidak terus keluar dari tubuh. Apakah kamu pernah berpikir apa akibatnya jika kekurangan darah? Apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Dan bagaimanakah proses pembekuan darah? Ini adalah komposisi pada darah manusia, terdiri atas air, berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Kemudian terdapat juga garam-garam yang terdiri dari kalium, natrium, kalsium, magnesium klorida, bikarbonat. Berfungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas membran. Kemudian terdapat pula plasma, protein plasma, albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, pembukaan darah, dan sistem pertahanan. Ini adalah plasma darah. Kemudian pada darah terdapat elemen seluler yang terdiri dari jenis sel, ada eritrosit atau sel darah merah. Pada jumlah per milimeter kubik 5-6 juta jumlahnya, berfungsi sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Kemudian terdapat leukosit. Jenis elemen yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya 5.000 per 10.000, berfungsi untuk pertahanan dan kekebalan tubuh. Kemudian ada trombosit berjumlah 250.000 hingga 400.000 secara normal, berfungsi sebagai pembekuan darah. Sistem peredaran darah kita pelajari terdiri atas darah, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Komponen penyusun darah ada dua jenis, yaitu komponen cair dan komponen padat. Komponen cair disebut sebagai plasma darah yang berfungsi mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan komponen padat disebut sel darah yang berfungsi
atau yang terdiri atas eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang pertama, kita lihat sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya yang cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Yang kedua, sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm kubik, maka disebut dengan leukositosis. Ini adalah bagian-bagian dari dalam darah kita. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Karakteristik jenis-jenis sel darah putih. Di sini sel darah putih terdiri atas granulosit dan agranulosit. Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu eosinofil yang mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Basofil mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Sedangkan neutrofil disebut juga sel-sel polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Sedangkan agranulosit terdiri dari 2, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit memiliki karakteristik ada 2 jenis, sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Sedangkan monosit mempunyai karakteristik leukosit yang berfungsi paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 hingga 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Ini adalah gambar dari trombosit atau keping darah. Demikian materi pembelajaran kita yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.